Battle Through the Heavens, Chapter 1089. Bab 1089, Sunfire Ancient Altar. Suara tenang pemuda itu seperti air yang mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menjadi menyeramkan. Kedua pasang mata menatap pemuda itu, yang perlahan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan garang tersenyum, hanya 2 bintang dozong yang berani bertindak begitu lancang di depan kami berdua, teman-teman lama. Masih ada 40 detik. Pemuda itu tampaknya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memerintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari Sekte Api Hitam saat mereka mendengar perintah ini. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan doki mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan mendekat. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan ganas itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiaoyan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut saat melihat nyala api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, api surgawi? Kegembiraan dan keserakahan yang liar tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah tangisan mereka yang tidak disengaja. Sekte Api Hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Bocah, kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kami berdua akan dengan baik hati menerimanya. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat bersamaan dan bergegas menuju Xiaoyan. Waktunya habis. Xiaoyan menghela nafas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Tiba-tiba, sosok tua dengan aneh muncul. Lengan bajunya secara acak diayunkan ke arah 2 orang yang telah menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak tercampur dengan kasar oleh tangan yang tak terlihat, memperlihatkan banyak lipatan spasial. Kekuatan yang agung dan menakutkan menembus ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikit pun. Grup. Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terdiam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi syok. Sebelum guncangan ini benar-benar hilang, 2 suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka kemudian menabrak tanah, berguling dengan menyedihkan selama lebih dari 10 kali sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding. Suara samar namun jelas dari tulang yang dihancurkan terdengar. Seluruh aula hening. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiaoyan dengan ekspresi tumpul. Hanya dengan gelombang acak, 2 ahli di puncak kelas Dozong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. Dozun? Yezong tercengang saat melihat sosok tua ini. Meski tidak sedikit pun aura merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah keberadaan yang kuat yang telah melangkah ke kelas Dozun. Sejak kapan klan Ye saya berinteraksi dengan pakar seperti itu? Pikiran ini melintas di hati Yezong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat seorang elit Dozun. Jika tidak, Sekte Api Hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Yezong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xinlan di luar aula besar. Dia langsung terkejut. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan.
Meskipun penampilannya sedikit berubah, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia Xiaoyan dari dulu? Pikiran ini melintas di hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup udara sejuk. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya. Namun mengapa ada elit misterius lainnya Do Zun di sampingnya setelah hanya 1 bulan atau lebih? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang elit Do Zun untuk mengikuti di sampingnya? Klan Ye saya buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk agung ini. Petik 2. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Pemogokan dari Tian Huo Zunze sebelumnya telah menyebabkan keduanya paling tidak cedera serius. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan gejala sisa akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah tetua dari Blackfire Sect. Kami buta telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Petik 2. Zhao Hei dan Qin Mo naik dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Hati mereka sangat terguncang sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun amarah. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkan serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli dari kelas Do Zun. Eksistensi seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam mereka. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan elit Do Zun? Kami salah menghitung kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Sebaiknya kita berhenti memiliki pikiran buruk apapun terhadap klan Ye di masa depan. Seekor unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka mengusap darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun prestise yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Do Zun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke sekte api hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit obrolan. Petik 2. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, saat dia berbicara dengan dingin. Zhao Hei dan Qin Mo menggigil dingin saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan lari ke pintu. Bawalah barang-barangmu. Tangisan dingin Xiaoyan dengan cepat mengikuti setelah keduanya baru saja keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka. Baru setelah itu mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di depan tatapan tertegun anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar hanya pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari Blackfire Sekte melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Beberapa rasa hormat melonjak di mata mereka ketika mereka melihat Xiaoyan dan Tian Huo Zunze di sampingnya. Kakek, kamu baik-baik saja? Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir saat menghadap Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya segera mendarat di Xiaoyan saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Tuan Xiaoyan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil sikap tidak hormat dari klan Ye saat itu. Petik 2. Xiaoyan. Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa sesepuh klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiaoyan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiaoyan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya, kali ini, saya datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam Sun Fire Ancient Altar. Bolehkah saya tahu apakah penatua Ye Zong akan meminjamkannya kepada saya? Petik 2. Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil berkata,
Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan klan Ye saya hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti itu. Ia mungkin mencari kematiannya sendiri jika ia masih bersikeras dengan cara lamanya. Xiaoyan hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah tersebut. Ye Zong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiaoyan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah tanah terbuka ada altar yang agak kuno. Bebatuan besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiaoyan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu halus, mereka akhirnya berkumpul di tablet batu hitam pekat. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit inti jantung api akan lolos saat tablet batu dipindahkan. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa getir saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zong mendesah. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sun Flame apapun untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Dokter peri kecil, masuk ke altar. Xiaoyan menoleh dan memerintahkan dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan alisnya berubah vertikal karena dia merasakan ketidaknyamanan. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan ke altar. Pak Tua Yao, mohon jaga kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Dozun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda. Ye Zong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit tidak nyaman. Dengan tawa lembut, dia berkata, "Kalau begitu, aku juga harus mulai." Bab 1090, Metode Poison dan mulailah. Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya. Leher panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk lekukan yang memikat. Xiaoyan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Segera, perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiaoyan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun buruk dokter peri kecil secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun yang menyedihkan meledak di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiaoyan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam pekat yang diletakkan di altar. Ye Zong telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini.
Tangan Xiaoyan dengan lembut mendorong tablet batu hitam pekat itu. Perasaan panas melonjak dari dalam. Namun, itu tidak menyebabkan Xiaoyan sedikit pun tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara retakan. Tablet batu perlahan-lahan didorong ke samping dan lubang hitam-hitam seukuran kepala muncul di pandangan Xiaoyan. Kemungkinan ini adalah lubang yang disebutkan Yezong. Berderit-berderit. Saat tablet batu itu disingkirkan, sepertinya itu telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiaoyan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Jika dilihat dari luar, orang hanya bisa melihat tembok batu kuno yang menjulang tinggi. Menyusul terbentuknya dinding batu berbentuk melingkar, dinding batu tersebut seakan berangsur-angsur menjadi halus. Jumlah sinar cahaya yang meningkat dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya terang dan menyilaukan, sangat menyilaukan. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api keluar dari lubang di tanah. Karenanya, apa yang disebut Sun Flame tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Pada akhirnya, alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan membakar saat mendarat di tubuhnya. Desis mendesis. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik. Xiaoyan menghiburnya dan tersenyum ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiaoyan membalik tangannya setelah mengeluarkan monster core. Sebuah kotak giok muncul di dalamnya. Kotak giok itu berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin merembes keluar darinya. Warna hijau giok serta zat lengket, yang masih bergoyang, muncul di mata Xiaoyan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Xiaoyan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta karun unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode poison dan dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini dapat merasakan hati Bodhisattva, namun, sejak saya mengetahuinya, benda ini tidak memberi saya petunjuk sedikitpun. Xiaoyan melihat air liur transformasi tubuh Bodhisattva di kotak giok dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya mendarat di dokter peri kecil di depannya sambil melanjutkan dengan suara serius, saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa ki racun dalam tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. Petik 2. Dokter peri kecil mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa Xiaoyan telah menghabiskan beberapa tahun upaya untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan terlepas dari betapa menyakitkan itu akan terjadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha yang dilakukan orang di depannya ini selama bertahun-tahun? Aku perlu melepaskan segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar tanpa sadar. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, kemungkinan dokter peri kecil akan mati di tempat. Saya percaya kamu. Dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang menyemangati. Xiaoyan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam, saya sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu, aku akan mulai membuka segelnya. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan serius. Pikirannya paling terfokus yang pernah dia perintahkan dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar perintahnya. Kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik.
Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, yang begitu serius sampai tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan mengizinkannya untuk melihatnya lain kali. Dokter peri kecil dengan lembut melepas pakaiannya sambil memiliki pikiran yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih, dan halus. Sosok yang sempurna seperti batu giok terlihat di bawah terik matahari. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiaoyan, matanya tanpa sadar berkedip sesaat ketika dia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya tertuju pada tubuh dokter peri kecil. Tubuhnya yang seperti giok suet memiliki banyak bekas luka merah samar. Bekas luka ini terdiri dari simbol yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiaoyan meringkuk jari-jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu sangat menekan perut halus dokter peri kecil. Asap putih mendesis keluar. Bekas luka merah samar, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka itu segera memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya perlahan berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Sekilas, seseorang akan merasakan perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap semua kekuatan kehidupan milik pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang mengikuti penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah aslinya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan pergulatan yang samar-samar merembes dari antara kedua alisnya menunjukkan bahwa dia menahan serangan balik dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat nyala api hijau giok diludahi dari mulutnya. Cincin hitam pekat di jarinya berangsur-angsur bergetar. Api berwarna putih pekat perlahan melengkung dan naik. Xiaoyan meraih kumpulan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam nyala hijau gioknya. Ketiga jenis api itu mengalami perubahan drastis saat mereka melakukan kontak. Namun, Xiaoyan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa saat sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api itu. Ciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah api putih hijau murni. Itu perlahan naik sementara gelombang kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah berhasil menggabungkan tiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut racun abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hijau putih melonjak. Itu meluas dan dibundel di sekitar tubuh Little Fairy Doctor. Desis 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 desis. Nyala api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas racun padat berwarna abu-abu di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang intens, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ci! Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil segera berubah menjadi warna abu-abu murni ketika gas racun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar dari dirinya. Tubuh Little Fairy Doctor bergerak dan keluar dari altar ini. Namun, Xiaoyan sudah siap untuk ini. Tubuh Little Fairy Doctor baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya ditutupi oleh api hijau putih saat menekan ke bahu dokter peri kecil, dengan kasar menahannya dalam prosesnya. Mengumpulkan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat dia berteriak dengan marah. Api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah teriakan terdengar. Mereka menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas racun berwarna abu-abu. Bibit api hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikan begitu banyak bibit api.
Gas racun abu-abu yang meresap mulai dengan cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. His desis 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 desis. Sedikit suara terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas racun berwarna abu-abu dengan tergesa-gesa melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 api surgawi. Akhirnya gas itu dikejar ke perut bagian bawah. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar dan kuat, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Sekilas, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran itu adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Dozun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang menakutkan secara langsung. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kekuatan 3 jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh jenis gas racun ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu berbicara tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan Monster Core, dan menggunakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas racun yang berkumpul. Dia tiba-tiba meraih inti rakasa kristal naga racun naga kalajengking binatang, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah dokter peri kecil. Kristal itu baru saja melakukan kontak dengan kulit dokter peri kecil ketika dia secara aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal itu perlahan menyatu dengan kulitnya. Inti monster itu secara aneh ditelan oleh kulit dokter peri kecil, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu, ia bertahan di tengah pusaran. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius setelah berhasil memasukkan Monster Core. Matanya mengarah ke kotak giok di sampingnya, tempat air liur transformasi tubuh Bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Bab 1091, Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari kotak giok ke tangannya. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, tubuh Bodhisattva dibungkus dengan air liur transformasi. Ketika nyala api menyentuh air liur transformasi tubuh Bodhisattva, api itu segera mulai menggeliat seolah-olah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiaoyan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi air liur itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan dengan api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau putih berputar lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh Bodhisattva berlangsung selama 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Xiaoyan mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, ia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva secara bertahap telah mengungkapkan banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud sebesar telapak tangan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini segera jatuh dan diraih oleh tangan Xiaoyan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, terasa sedikit kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya di tangan. Ini adalah benih Bodhisattva. Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat manik-manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih Bodhisattva, seperti hati Bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon Bodhisattva kuno. Namun, jenis barang langka ini sama langkanya dengan hati Bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno Bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan dalam air liur transformasi tubuh Bodhisattva dapat benar-benar membentuk benih Bodhisattva. Mata Xiaoyan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mencapai pemahaman.
Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih bodhisattva, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Sukacita melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit dozun karena hati bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas doseng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit dozun menerkamnya seperti ngengat tertarik pada api. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sampingnya dan dengan hati-hati memasukkan benih bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar menyebar, itu akan berakhir dengan keributan besar. Bahkan beberapa iblis tua dozuns yang hidup dalam pengasingan, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena itu, Xiao Yan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati bodhisattva. Jika tidak, dia benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Setelah menyimpan benih bodhisattva, mata Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya, dia mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna hijau zamrud dari nyala api. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekannya ke perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil. Air liur transformasi tubuh bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar beredar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai memancar dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memancar dari tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melingkarkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Mengikuti kedatangan jarinya, nyala api hijau putih, yang mengelilingi pusaran keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, itu membawa sedikit suara gemericik saat itu menyerbu ke pusaran racun abu-abu. Gas beracun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu berputar dengan gila-gilaan. Sementara itu berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan kehidupan yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan doukimu dan tekan gas beracun. Ubah menjadi poison dan, petik 2. Xiao Yan segera menjerit keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan dari Xiao Yan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doukinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan sejak saat itu, dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah.
inti monster mulai memancarkan energi liar dan keras di hadapan gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan. Jenis gas beracun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang menyedihkan. Bersamaan dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun Mighty Woeful melonjak tanpa henti ke monster core bulat. Semakin Doki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Terima kasih Tuhan. Xiao Yan berseru di dunia luar saat dia merasakan adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, kelelahan muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas poison yang menyedihkan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiao Yan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di dalam aula besar yang terletak jauh di dalam wilayah es yang jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini tanggung jawab yang telah Anda bawa kembali? Petik 2. Sosok berjubah putih duduk di singgasana sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi menatap pria tua yang merayap di tanah di aula. Suaranya yang tenang, bagaimanapun, menyebabkan rasa dingin di dalam aula membumbung tinggi. Kepala lembah, semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit Dozun di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Petik 2. Orang tua di lantai aula mengangkat kepalanya. Dia secara mengejutkan adalah penatua Tianxi yang telah lolos dari tangan Tian Huo Zunze. Dozun? Berapa banyak bintang Dozun? Petik 2. Riak muncul di mata sosok manusia di atas tahta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang Dozun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxi menjadi sengsara. Dia adalah bintang Dozun. Suara orang tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyuman tergantung di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Dozun. Hanya satu bintang ya? Sosok manusia di singgasana sedingin es sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besarnya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Jika itu adalah bintang Dozun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukah Anda kemana tujuan kelompok itu? Petik 2. Tianxi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas tahta es mengerutkan kening saat melihat Tianxi menggelengkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxi gemetar di bawah hawa dingin yang menakutkan yang bahkan akan menyebabkan Doki membeku. Ceka, Bing Zunze, tidak perlu marah. Kami sadar di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentingan logam samar dipancarkan dari dalam. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, sungguh langka tamu. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas tahta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ceka, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target dari Hall of Souls kita.
Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Bagaimana menurut Bing Zunze? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai es milikku. Kami akan serahkan yang lain padamu. Sosok manusia di singgasana sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit dicocokkan oleh orang biasa. Ceka-ceka, kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiaoyan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung jauh wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara swosh-swosh dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang kuat menyembur seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak dengan cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok hitam ini ada di kelas Do Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi saat aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang mengaku dirinya gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak tatapan tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Dozongs berlutut dan menyambut sementara para elit Dozuns menundukkan kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan berjalan melewati ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiaoyan GG, dengan Sun Er di sekitar, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Bab 1092, Manik Inti. Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk asli, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiaoyan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat ramping. Jelas, tubuhnya ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiaoyan menyapu sebelum berhenti di perut bawah halus dokter peri kecil. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam menghadapi penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil tampak seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiaoyan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya pikat ini ketika menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di dalam hati seseorang yang tiba-tiba menunjukkan penampilan yang mempesona di depan dirinya.
Itu seperti jimat yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiaoyan mengamati hidungnya sementara hidungnya mengamati hatinya. Ini berlangsung sesaat tapi Xiaoyan masih belum bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa getir. Dia mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga orang biasa. Yang terbaik adalah mengurangi godaan seperti itu. Seseorang akan berubah bentuk secara psikologis jika jumlahnya terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Matanya menatap ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu yang halus menyebabkan dia menyipitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan teratur. Selama dia memampatkan uap poison full poison ke dalam monster core, dia akan berhasil membentuk poison dan proses ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiaoyan lakukan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk poison dan sebelum dia bisa bersantai. Bagaimanapun, metode poison dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami. Xiaoyan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tak berdasar di dalam altar. Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya, dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya beralih ke sana, hanya untuk melihat kegelapan yang tak berujung. Selain penciptanya, sepertinya tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Energi afinitas api di dalamnya memang sangat padat. Xiaoyan membelai dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi mengeluarkan api inti bibit. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik pada api matahari di altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan kekuatan hisap melonjak dari tangannya. Mengikuti lonjakan gaya isap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik. Akhirnya, itu tersebar. Namun, yang disebut core fire settling tidak muncul. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengeluarkan bahkan sedikit benih api inti. Xiaoyan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan gaya isap dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah. Namun, yang disebut core fire settling masih tidak muncul dengan sendirinya. Gaya hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiaoyan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya digeser ke samping, gumpalan bibit api merah darah yang sangat kecil melarikan diri dari lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos saat bersentuhan dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara embusan saat gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat melihat nyala api di depannya. Nyala api berwarna putih bersih, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan benang darah seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu adalah pembuluh darah api ini yang menutupi tubuhnya. Ini adalah Sun Flame? Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima nyala api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lain. Namun, dengan penglihatan Xiaoyan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Sun Flame ini jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames biasa. Karena itu tidak memiliki karakteristik kekerasan, itu mungkin tidak kuat saat menyerang, tapi itu sangat cocok untuk digunakan untuk memperbaiki pil. Bagaimanapun, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Aku ingin tahu apakah Sun Flame ini dapat memberi makan Flame Creation skillku? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiaoyan saat dia melihat api putih ini.
Saat ini, Life Transformation Flame hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk lotus api pemusnahan. Jika Sun Flame ini juga bisa diubah menjadi makanan untuk Life Transformation Flame seperti api binatang lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu secara gratis. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah memurnikannya. Setelah itu, nyala api itu bergabung dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan benih api itu berkembang secara signifikan. Jenis pembengkakan ini jauh lebih besar daripada saat dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sukacita melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan efek unik dari Sun Flame ini. Sun Flame ini tidak sesulit dijinakkan sebagai Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk memperbaikinya. Jika ada sejumlah besar, itu mungkin untuk menumbuhkan benih api transformasi kehidupan ini. Setelah memikirkan bagaimana pemusnahan api lotus akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan tanpa khawatir setelah penguatan flame transformasi kehidupan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara. Matanya tiba-tiba beralih ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Pengisapan ini berlangsung selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan biji api kecil berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiao Yan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Setelah merasakan manfaat dari Sun Flame ini, Xiao Yan menjadi sangat bahagia hingga tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa melepaskan Core Fire Settling dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah habis dari Core Fire Settling. Setelah disedot habis-habisan sebanyak 5 atau 6 kali, akhirnya bibit berhenti bermunculan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengisap, bahkan sampai dia berkeringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar sudah dihisap kosong? Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Hati Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan pusing ini. Ada racun api yang begitu pekat di bagian dalam lubang ini. Apalagi racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, lampu merah tiba-tiba berkedip di daerah terdalam dari lubang hitam gelap. Hah! Lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiao Yan. Segera, dia berteriak kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah itu berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiao Yan. Cahaya merah dipancarkan dari sekumpulan cairan berwarna merah darah yang tidak diketahui dan lengket. Cairan ini berbentuk lingkaran dan ukurannya secara kebetulan menutup bagian bawah lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiao Yan menghirup napas saat tatapannya mendarat di cairan lengket berwarna merah darah. Cairan lengket seperti padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Xiao Yan juga memperoleh pemahaman setelah melihat kumpulan cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, yang lain juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritual ini tidak akan bisa melarikan diri dari lubang di tanah ini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggunya.
Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, bagaimanapun, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah... Jiwa Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke cahaya berwarna merah itu, hanya untuk melihat bahwa ada manik-manik merah seukuran ibu jari, bulat, tergantung di dalam cairan berwarna darah lengket. Manik berwarna merah darah itu mungkin tidak besar, tapi sekilas, itu tampak seperti manik api dengan nyala api menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Xiaoyan terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Inti manik?